TV Harian Nasional adalah media yang mengangkat dan menyajikan perkembangan seputar politik dan hukum, ekonomi, pariwisata, pendidikan dan budaya, serta pertanian dan perkebunan. Atas nama Budi Hartono Dinardi, yang mulia. Siapa? Atas Budi. nama terdakwa Budi Hartono Oke, Dinardi. silakan. Surat tuntutan atas nama terdakwa Budi Hartono Dinardi. Dalam hal ini kami membuktikan dakwaan pertama primer. Pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan. 1. Perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan negara dan merugikan perekonomian negara. 2. Perbuatan terdakwa telah menghambat pengembangan industri dalam negeri terhadap besi atau baja paduan dan produk turunannya. 3. Perbuatan terdakwa tidak memberikan contoh yang baik dalam persidangan usaha besi atau baja paduan dan produk turunannya di Indonesia. Hal-hal yang meringankan, terdakwa bersikap sopan dalam persidangan. 2. Terdakwa belum pernah dihukum. Berdasarkan uraian dimaksud, kami selaku jaksa penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Budi Hartono Dinardi memutuskan. 1. Menyatakan terdakwa Budi Hartono Dinardi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan pertama primer. 2. Menghukum pidana terhadap terdakwa Budi Hartono Dinardi. Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan. 3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. 4. Menjatuhkan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti terhadap terdakwa Budi Hartono Dinardi sebesar 91.326.709.93 rupiah dengan memperhitungkan barang bukti sebagai pembayaran uang pengganti sebagai berikut. A. Satu bidang tanah dan atau bangunan sesuai sertifikat hak guna bangunan nomor 10617 seluas 615 meter persegi yang terletak di Komplek SAC Nusantara Blok A Kafling nomor 57 Kelurahan Sunter Kecamatan Tanjung Priuk Kota Madia Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta dengan pemegang hak atas nama Budi Hartono Dinardi berdasarkan akta jual beli nomor 74/2019 tanggal 10 Desember 2019 yang dibuat oleh Wiwik Wijayanti Hesa selaku PPAT. B. Satu bidang tanah dan atau bangunan sesuai sertifikat hak milik nomor 2129 seluas 94 meter persegi yang terletak di Rorotan RT 01 RW 07 Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Madia, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, dengan pemegang hak atas nama Budi Hartono Dinardi berdasarkan akta jual beli nomor 223/2019 tanggal 27 Agustus 2019. Tuntutannya 12 tahun ya. Pasal 2 tadi itu.
Terus dendanya 91 miliar. Cuma di dalam persidangan tidak pernah dibuktikan 91 miliar itu uang dari mana. Tidak ada perhitungannya di hasil audit BPKP. Sehingga kita juga, ini menjadi fakta baru ini, di tuntutan jaksa penuntut umum tiba-tiba ada berbicara 90 miliar. Gitu. Dan nanti kita akan pelajari lebih dalam, nanti selengkapnya akan kita sampaikan di pledoi bantahan terhadap itu. Ya. Di bawah atau bagaimana? Naik banding kan nanti? Harapan kita sih dari fakta-fakta persidangan tidak seperti itu ya. Kerugian keuangan negaranya itu tidak terbukti. Sehingga mengenai 91 miliar yang dijadikan jaksa penuntut umum itu jasa legal dan itu dibayar pajak-pajaknya. Sehingga ketika itu ditarik menjadi kerugian keuangan negara, kita juga bingung apa argumen dari jaksa penuntut umum dalam tuntutannya. Pribadinya secara sebenarnya Bagi kita apa yang disampaikan jaksa penuntut umum itu saya rasa itu normatif ya. Itu haknya jaksa penuntut umum. Tinggal nanti bagian kita bagaimana membuktikan apa yang dituntut itu tidak seperti itu fakta-fakta di persidangannya. Nah mungkin selengkapnya nanti setelah kita ajukan pledoi baru akan kita sampaikan apa bantahan kita terhadap tuntutan jaksa penuntut umum.